Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Di video ini, kita akan membahas tentang bagaimana menghitung harga pokok produksi, terutama jika dalam proses produksi terdapat bahan sisa. Kita juga akan melihat bagaimana bahan sisa tersebut bisa memengaruhi total biaya produksi melalui contoh perhitungan yang sangat sederhana. Yuk kita bahas. Coba perhatikan ruang produksi kalian. Pasti sering nemuin sisa potongan kain, kayu, atau serpihan logam kan? Inilah yang disebut sebagai bahan sisa atau scrap, yaitu material yang tersisa dari proses produksi tapi ternyata masih mempunyai nilai ekonomi. Lalu, bagaimana sih dampaknya terhadap HPP atau total biaya yang kita keluarkan dari awal sampai produk itu jadi? Selanjutnya adalah metode akuntansi. Sebelum kita bedah kasusnya, ada satu bagian krusial yang harus kita sepakati. Bagaimana sih cara kita mencatat hasil penjualan bahan sisa dalam sistem akuntansi? Ada dua jalan yang bisa kita ambil. Nah, yang pertama ada metode pendapatan lain atau the simple way. Pendekatan pertama adalah yang paling simpel secara administratif. Di sini kita menganggap hasil penjualan bahan sisa sebagai keuntungan sampingan di luar jalur produksi utama. Logikanya, kita anggap saja ini uang jajan tambahan bagi perusahaan. Efeknya, metode ini tidak akan menyentuh harga pokok produksi atau HPP sama sekali. Biaya produksi tetap terlihat apa adanya, dan keuntungan baru akan muncul di baris bawah laporan laba rugi sebagai pendapatan non-operasional. Lalu yang kedua adalah metode pengurangan biaya produksi atau the strategic way. Nah, kalau kalian ingin laporan yang terlihat lebih cakep dan efisien, gunakan metode yang kedua, yaitu pemulihan biaya atau cost recovery. Logikanya, karena bahan sisa berasal dari proses produksi, maka hasil penjualan yang kita gunakan untuk menambal biaya yang sudah keluar, dan bisa mengurangi biaya bahan baku loh. Efeknya, HPP kita jadi lebih rendah dan realistis karena mencerminkan biaya bersih produksi. Secara otomatis, harga jual produksi kita jadi lebih kompetitif di pasar karena tarif biayanya jadi lebih murah. Setelah kita membahas teori dan gambaran besarnya, sekarang saatnya kita menguji pemahaman dengan tantangan praktis. Di sini ada data operasional dari contoh kasus bernama Sentra Kayu Jati. Kasus ini terinspirasi dari praktek nyata perusahaan Citra Kalpika Mas, sebuah manufaktur kayu yang mengelola sisa produksinya seperti serbuk gergaji dan juga potongan kayu kecil agar tetap memiliki nilai ekonomi. Bayangkan kalian adalah seorang akuntan biaya. Berikut adalah data operasional yang harus kalian susun laporan biayanya. Biaya bahan baku sebesar 150 juta, biaya tenaga kerja langsung sebesar 50 juta, biaya tenaga kebersihan pabrik sebesar 1 juta, biaya tenaga pengemasan sebesar 1,5 juta, biaya makan tenaga kerja langsung sebesar 2,5 juta, dan biaya sisa dari serbuk kayu yang berhasil dijual sebesar 4 juta. Nah, berdasarkan dari data tersebut, coba kita analisis dan tentukan 4 poin penting berikut. Yang pertama, hitunglah berapa total biaya produksi awal yang dikeluarkan. Kedua, bagaimana perhitungan HPP jika perusahaan memilih untuk mencatat hasil penjualan sisa kayu sebagai pendapatan lain-lain. Yang ketiga, lakukan analisis perubahan. Apa yang akan terjadi pada nilai HPP jika hasil penjualan dari sisa kayu tersebut justru kita gunakan sebagai pengurang dari biaya overhead pabrik. Dan yang keempat yaitu jika kapasitas normal pengerjaan adalah 10.000 jam, coba tentukan tarif overhead per jamnya sebelum dan sesudah perhitungan bahan sisa tersebut. Di sini ada data operasional dari contoh kasus bernama Sentra Kayu Jati. Kasus ini terinspirasi dari praktek nyata perusahaan Citra Kalpika Mas, sebuah manufaktur kayu yang mengelola sisa produksinya seperti serbuk gergaji dan juga potongan kayu kecil agar tetap memiliki nilai ekonomi. Setelah memahami konsep dasar akuntansi biaya, sekarang kita akan memasuki bagaimana cara penyelesaian dari studi kasus. Pertama, total biaya produksi dihitung dari seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, di mana biaya bahan baku sebesar 150 juta, kemudian biaya tenaga kerja langsung sebesar 50 juta, dan biaya overhead pabrik sebesar 5 juta. Sehingga,
total biaya produksi awal perusahaan adalah 205 juta. Selanjutnya, terdapat hasil penjualan scrap sebesar 4 juta yang digunakan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik. Maka, biaya overhead pabrik yang awalnya sebesar 5 juta berkurang menjadi 1 juta. Setelah dilakukan pengurangan tersebut, perhitungan harga pokok produksi menjadi 150 juta ditambah 50 juta ditambah 1 juta, sehingga diperoleh harga pokok produksi baru sebesar 201 juta. Nah, dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan scrap sebagai pengurangan biaya overhead pabrik dapat menurunkan biaya produksi dan menunjukkan efisiensi perusahaan dalam pengelolaan biaya produksi. Baik teman-teman, setelah melakukan step menghitung, jangan lupa untuk membuat jurnalnya ya, karena menjurnal itu adalah step akhir yang paling penting. Yang pertama, kita jurnal dulu ya untuk pemakaian bahan bakunya. Jurnalnya adalah barang dalam proses sebesar 150 juta di sisi debit, persediaan bahan baku sebesar 150 juta di sisi kredit. Selanjutnya, untuk biaya tenaga kerja langsung yaitu barang dalam proses sebesar 50 juta di sisi debit, pada kas sebesar 50 juta di sisi kredit. Nah, yang terakhir untuk biaya overhead pabriknya yaitu barang dalam proses sebesar 5 juta di sisi debit dan BOP dibebankan sebesar 5 juta di sisi kredit. Jadi, untuk biaya produksi awal yang terkumpul dalam BDP adalah 205 juta. Yang kedua, kita akan menjurnal yaitu tentang bahan sisa dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pada bagian ini karena kita sendiri itu menghitung scrap, nah akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jurnalnya adalah kas sebesar 4 juta di sisi debit, pada pendapatan lain-lain sebesar 4 juta di sisi kredit. Perlu diingat ya teman-teman bahwa setiap kondisi ini HPP tetap sebesar 205 juta karena scrap itu tidak mengurangi biaya produksi. Nah, jika kita menggunakan scrap itu sebagai pengurang biaya produksi, jurnalnya itu ada sendiri loh, yaitu kas di sisi debit sebesar 4 juta, pada barang dalam proses di sisi kredit sebesar 4 juta. Dengan perlakuan ini, maka total biaya produksi itu menjadi berkurang teman-teman menjadi 201 juta. Menuju step jurnal yang terakhir yaitu ketika proses produksi selesai, maka kita itu akan pindahkan ke persediaan barang jadi. Nah, kalau kita tadi pakai HPP yang awal, jadi jurnalnya itu persediaan barang jadi sebesar 205 juta di sisi debit, pada barang dalam proses sebesar 205 juta di sisi kredit. Maka ketika kita menggunakan pengurangan scrap, ayat jurnalnya itu beda dengan yang pertama, yaitu persediaan barang jadi sebesar 201 juta di sisi debit, pada barang dalam proses sebesar 201 juta di sisi kredit. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk jurnal akuntansi setiap perlakuan scrap pada proses produksinya. Baik teman-teman, setelah pembahasan kita tadi dapat mengetahui bahwa sebetulnya bahan sisa itu memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik. Bukan hanya sebagai limbah saja loh, hal ini itu akan berpengaruh sebagai pendapatan lain-lain atau sebagai pengurang biaya produksi. Dan masing-masing perlakuan tersebut akan memberikan dampak yang berbeda terhadap nilai HPP serta efisiensi biaya perusahaan. Semoga penjelasan dan contoh kasus pada video ini dapat membantu teman-teman semua memahami bagaimana perhitungan dan pencatatan bahan sisa dalam akuntansi biaya. Pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dianya menjadi tikar. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan. Semoga bermanfaat dan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.